down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video singkat, yaitu sejarah tentang suku Dayak Bakumpai. Mungkin sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu suku Dayak Bakumpai, namun tidak dengan sejarahnya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat suku Dayak Bakumpai. Suku Dayak Bakumpai adalah salah satu subtenis Dayak Ngaju yang beragama Islam atau bermayoritaskan agama Islam. Suku Dayak Bakumpai terutama mendiami sepanjang tepian daerah aliran Sungai Barito di Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Salah satu kotanya yaitu kota Puruk Jahu dan Marabahan. Suku Bakumpai berasal dari bagian hulu dari bekas distrik Bakumpai, sedangkan di bagian hilirnya adalah pemukiman orang Barangas atau Baraki. Sebelah utara hulu dari wilayah bekas distrik Bakumpai adalah wilayah distrik Mangkatip. Mangkatip merupakan permukiman suku Dayak Bara-Dia atau suku Dayak Mangkatip. Suku Dayak Mangkatip dan suku Bakumpai merupakan keturunan suku Dayak Ngaju dari tanah Dayak. Dahulu kala, hulu Sungai Barito sana ada sebuah kampung yang bernama Air Manitis yang didiami oleh suku bangsa Dusun Biaju. Suku itu diperintah oleh seorang kepala suku yang mempunyai 2 orang anak kembar kemanikan, yaitu laki-laki dan perempuan, atau disebut dengan kembar pengantin. Anak yang tua laki-laki namanya Pati Bahandang Balau. Ia diberi nama demikian karena rambut atau balaunya berwarna merah. Sedangkan adik perempuannya yang diberi nama Datu Sadurung Malan, ia dinamakan demikian karena kelihatannya ia seperti memakai kerudung atau tutup kepala yang biasanya dipakai oleh orang perempuan yang sedang bertani atau malan. Datu Sadurung Malan yang sangat cantik parasnya, sehingga banyak pemuda yang ingin memperistrinya. Karena parasnya sangat cantik, sehingga kakaknya jatuh cinta padanya. Pernah sekali ia berada di sawah. Pada waktu itu kakaknya mengatakan bahwa ia ingin memperistrinya atau menikahi adiknya itu. Tentu saja Datu Sadurung Malan tidak akan mau kawin dengan kakaknya sendiri. Setelah kejadian itu, Datu Sadurung Malan tidak lagi pergi ke sawah bersama kakaknya, kecuali kalau ada ayahnya baru ia berani. Hari terus berjalan. Pati Bahandang Balau makin bertambah keinginannya untuk mempersunting adiknya sendiri. Orang tua mereka tidak mengetahui persoalan mereka berdua. Tidak kuat menahan hatinya lagi, maka Pati Bahandang Balau mengancam hendak membunuh adiknya kalau ia tidak mau kawin dengannya. Mendengar ancaman itu, Datu Sadurung Malan berpikir hendak pergi jauh. Waktu tengah malam ketika kakak dan ayahnya sedang tidur, ia pergi keluar rumah dan terus turun ke sungai, masuk ke dalam perahunya. Sesudah tali sampannya lepas, dikayukannya sampannya perlahan. Hatinya terasa lega ketika ia telah jauh dari rumah. Dengan perasaan hati yang lega, dipercepatnya kayuhannya dan bermaksud hendak ke Banjar dan terus ke Pulau Jawa. Sampai di muara pulau, ia tidak mau belok ke Sungai Kahayan karena ia takut kalau dikejar-kejar kakaknya. Dibuatnyalah jalanan sendiri, ditariknya sampannya sehingga terbentuk sungai kecil. Pada mulanya memang belum ada airnya, tetapi lama-kelamaan berair juga karena hujan, hingga airnya terbentuk sungai yang banyak dilalui orang. Demikianlah sungai itu bertambah besar dan sampai sekarang dinamai Sungai Barito. Setelah Datu Sadurung Malan sampai ke Banjar, kemudian ia menumpang kapal yang menuju ke Pulau Jawa. Sedangkan kakaknya Patih Bahandang Balau sudah mengetahui adiknya tidak lagi di rumah dan mulai menginsapi dirinya. Untuk menghibur hatinya yang sakit, ia beristri dengan seorang perempuan di kampungnya sampai beranak cucu. Anak cucunya sampai saat ini masih ada, yang sekarang menjadi orang Barito atau orang Dusun Biaju. Setelah Datu Sadurung Malan mendengar kakaknya sudah mempunyai istri, ia kembali ke Kalimantan. Sebelumnya ia sudah bersuami dan beranak cucu. Anak cucunya hendak dibawanya ke Air Manitis kembali.
Ia heran melihat bekas jalan dahulu ramai menjadi lalu lintas orang. Ia hendak mendirikan rumah di situ. Kemudian ia menaruh ayam jantan ke arah matahari terbit, tetapi ayam itu tidak mau berkokok. Sesudah dihadapkan ke arah seberangnya, ayam itu mau berkokok. Ia mempercayai bahwa itulah tandanya kalau tanah di situ baik untuk dibangun rumah. Dibuatnyalah rumah di sana, sampai akhirnya banyak orang tinggal di situ. Sampai sekarang kampung Bakumpai itu masih ada, yang sekarang dinamai Marabahan. Seperti itulah asal-usul terjadinya Sungai Barito, kampung Bakumpai, dan kampung orang dusun. Kisah tentang Patih Bandang Balau ini tampaknya menceritakan beberapa hal, yakni asal-usul orang Bakumpai. Begitulah asal-usul suku Dayak Bakumpai. Di sini saya akan mencontohkan bahasa suku Dayak Bakumpai, yaitu Yaku kuman nasi, yang artinya saya makan nasi. Jika diartikan dalam bahasa Dayak Ngaju adalah aku kuman bari. Adapun salah satu makanan khas Dayak yaitu juhu humbut atau makanan dari batang rotan. Adapun senjata khas dari Kalimantan atau suku Dayak adalah mandau. Adapun tarian khas dari Kalimantan atau suku Dayak adalah tari Manansai, dan rumah adat khas Kalimantan adalah rumah betang. Sekian video sejarah singkat tentang suku Dayak Bakumpai. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.